Ya pemirsa, pasca pandemi COVID-19 yang telah menyengsarakan banyak negara, kini masyarakat dunia dikejutkan kembali dengan merebaknya virus Nipah di India. Saat ini infeksi virus Nipah setidaknya telah menyebabkan 2 pasien meninggal dunia di Kerala, India. Pasca meredanya pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantahkan perekonomian dunia, kali ini masyarakat dunia kembali dikejutkan dengan merebaknya virus Nipah di Kerala, India. Pemerintah setempat melaporkan bahwa setidaknya ada 2 pasien terinfeksi virus Nipah yang meninggal dunia. Bahkan pemerintah kota setempat melakukan langkah penutupan sejumlah sekolah dan perkantoran guna mengetahui penyebaran virus Nipah. Selain itu, pemerintah Kerala juga melakukan tes terhadap ratusan warga, di mana dari 700 orang yang menjalani tes sebanyak 153 diantaranya merupakan pekerja kesehatan. Jenis virus Nipah yang ditemukan di Kerala, India teridentifikasi sebagai Indian genotype atau I genotype dan serupa dengan strain yang ditemukan di Bangladesh. Saat ini ada 2 jenis strain virus Nipah yang berasal dari Malaysia dan Bangladesh. Sementara itu, gejala yang muncul saat seorang terinfeksi virus Nipah akan berbeda-beda. Ada yang tanpa gejala atau asimptomatis, namun ada juga yang mengalami infeksi saluran napas akut hingga ensefalitis fatal. Sedangkan gejala awal seseorang yang terinfeksi akan mengalami demam, sakit kepala, mialgia atau nyeri otot, muntah, dan nyeri tenggorokan. Lantas sejauh mana potensi penyebaran virus Nipah ke Indonesia? Langkah antisipasi apa saja yang harus dipersiapkan? Simak pembahasan selengkap sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Indonesia waspadai virus Nipah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Diki Budiman, peneliti Health Security Griffith University Australia. Halo, selamat pagi Prof. Diki. Selamat pagi Mas Prasetyo dan pemirsa. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan, pasca pandemi COVID-19, begitu sekarang masyarakat dunia juga tengah mencermati perkembangan virus Nipah begitu ya, yang saat ini mungkin tengah melanda di Kerala, India. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan virus ini, Prof. Seperti apa sih? Jadi virus Nipah ini adalah jenis virus yang sebetulnya bukan baru ya, tapi sudah ditemukan sekitar 24 tahun lalu atau tepatnya 1999. Di kasus pertamanya ya di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia dan juga menyebar ke Singapura. Ini adalah kelompok virus yang masuk ke kelompok paramyxovirus, dan ini ada kelompok yang memang berpotensi menyebabkan wabah ya, dan sudah didaftarkan atau dalam daftar pengamatan Badan Kesehatan Dunia sebagai salah satu penyakit berpotensi wabah. Ada kurang lebih 10. Nah, diantaranya adalah Nipah virus. Dan Nipah sendiri adalah sebetulnya nama dari satu sungai di salah satu desa di Malaysia, tempat ditemukan pertama kali kasus ini. Oke, dan pertama kalinya memang ini adalah virus yang menjangkiti hewan begitu atau bagaimana, Bro? Ya, ini disebut juga sebagai borne disease ya. Jadi kelelawar, jadi virus atau penyakit yang ditularkan melalui kelelawar gitu. Ini dinamai nama lainnya. Karena apa? Karena pembawa dari virus ini khas adalah kelelawar buah atau yang disebut dengan flying fox, yang ya harus kita ketahuinya, sayangnya hidupnya ini banyaknya di Asia Selatan, Asia Tenggara ya, termasuk sebetulnya ya di Indonesia juga gitu, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan sebagian Papua. Nah, ini yang membawa virus itu dan menularkan pada hewan atau bahkan pada manusia melalui kotoran yang dia keluarkan. Gitu. Berarti yang menyebabkan virus Nipah itu terjadi penularan dari hewan tadi kepada manusia lebih kepada dari kotoran hewan yang sudah terinfeksi begitu, Pak? Betul. Jadi
terutama si kelelawar ini yang karena dia bisa migrasi kan. Itu dia. Nah, dia kalau dia misalnya kencing atau air liurnya atau kotoran lainnya ini mencemari, misalnya ada buah di hutan ya, Oke. atau misalnya mungkin pakan ternak ya, misalnya babi ya, karena kita tahu babi ini kan salah satu atau mungkin satu-satunya hewan yang pemakan segala dan cenderung jorok gitu ya, dan jadi dia terinfeksi. Dan manusia seperti misalnya kasus awal di India, Bangladesh misalnya, banyak yang mengkonsumsi buah yang ada di hutan yang tercemar ya, Oke. tanpa dibasuh dulu, tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Ini yang terjadi. Ya, berarti kalau dari sisi potensi penularannya sampai ke Indonesia ini lantas seperti apa? Lebih kepada migrasi hewan tadi, kelelawar begitu, karena mengingat tadi sebarannya cukup banyak juga di Indonesia. Ya, inilah yang harus diketahui oleh publik dan terutama pemerintah, karena kita reservoirnya atau kelelawar buahnya itu kan ada nih di Indonesia, dan Oke. mereka ini kan berimigrasi dan kontak. Mungkin ya antara iya dan tidak adanya virus itu di kelelawar buah yang ada di Indonesia, Oke. itu tentu harus kita pastikan dengan surveillance. Tapi potensi itu jelas ada, tidak mesti harus menunggu kasus atau adanya misalnya impor Iya, iya. dari dari India atau Bangladesh atau negara lain. Tapi di kita sendiri risiko itu ada gitu. Karena hewan ini kan kita nggak tahu kontaknya di mana. Dan yang terjadi di Kerala, Nipah virus ini sudah endemik di kelelawar buah mereka. Artinya endemik itu Oke. kalau kita periksa kelelawar buah yang ada di Kerala, itu lebih mudah kita pasti dapatkan atau kita pastikan ada Nipah virus dalam tubuh si kelelawar ini. Oke. Nah, ini yang harus kita pastikan yang ada di Indonesia, ada tidak gitu. Nah, lantas bagaimana dengan potensi penularan dari manusia ke manusianya? Nah, ini juga yang membedakan misalnya dengan Hendra virus ya. Kalau Nipah virus ini setelah si manusia ini terinfeksi, Ya. dia bisa menularkan pada manusia lain. Gitu. Jadi terjadi human to human transmission. Oke. Nah, meskipun data terakhir tahun 2021 ya, terakhir outbreak ini tahun 2021 itu juga terjadi di Kerala. Kasus penularan dari manusia ke manusia ini tidak terlalu mudah. Jadi harus ada kontak yang erat, ada kontak dengan cairan tubuh dari si pasien, dan juga cukup lama gitu, cukup lama, tidak sesingkat COVID-19. Jadi kematian oleh Nipah virus ini kan tinggi, bisa 70 kalinya dari COVID-19, tapi penularannya antar manusia ini saat ini kita bisa melihat masih rendah gitu. Oke. Nah, memang masa inkubasinya sendiri pada saat menjangkiti manusia itu berapa lama, Prof? Saat ini data yang kita lihat 4 sampai 14 hari, 4 hari sampai 14 hari atau 2 mingguan. Tapi ada juga yang bisa sampai 1 bulan kurang lebih, sampai ada 1,5 bulan. Gitu. Oke. Ini artinya bisa cukup lama. Dan sekali lagi ini meskipun sudah kita ketahui sejak tahun 99, Ya. tapi masih banyak hal yang belum kita ketahui detail mengenai pola karakter dia, bagaimana dia bisa lebih efektif menularkan. Apalagi begini ya, ini saya sampaikan bahwa melalui ini juga mungkin baru pertama saya, karena beberapa media lain saya belum menyampaikan. Oke. Jadi adanya outbreak sekecil apapun dari satu penyakit, apalagi ini adalah jenis virus yang mudah bermutasi, itu harus menjadi perhatian kita. Karena ada potensi dia memodifikasi si virusnya, memodifikasi diri. Memang seperti yang saya sampaikan, tahun 2021 penularan itu antar manusia tidak terlalu mudah karena cukup perlu waktu. Tapi saat ini kalau misalnya di Kerala itu terjadi penularan antar manusia yang masif dengan kepadatan penduduknya, ini dikhawatirkan akan merubah perilaku dari atau kemampuan dari si virus ini untuk lebih efektif menginfeksi. Nah, ini yang sebetulnya kenapa dia masuk dalam kategori
potensi bisa menjadi pandemi ya. Walaupun saat ini sekali lagi belum ya, Iya, kita iya. masih mengamati itu. Tapi potensinya mengarah ke sana, kemudian peluang masuknya ke Indonesia seperti Anda katakan tadi kan sebenarnya kita juga sudah ada lokasi yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Ya. begitu. Lantas langkah-langkah antisipasi apa saja yang harus dilakukan Prof? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan tahapan ya penyakit yang akan menjadi pandemi berdasarkan WHO ini, World Health Organization. Yang pertama, Disease Outbreak News. Kemudian tahapan keduanya ada Public Health Emergency of International Concern dan berikutnya masuk dalam kategori pandemi. Itu dia beberapa tahapannya. Kemudian gejala infeksi virus Nipah itu apa saja? Ada demam, kemudian sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, kemudian sesak nafas, muntah, bahkan lebih lanjut ada peradangan pada otak. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Diki Budiman. Baik, Prof Diki, kita akan lanjutkan kembali. Kalau misalnya dengan kondisi virus Nipah yang terjadi di Kerala India ini, apakah sudah masuk dalam tahapan pertama WHO tadi, disease outbreak news kah, atau belum sama sekali? Silakan, Prof. Sebetulnya masuk di tahap pertama meskipun masih terlokalisir ya. Disease outbreak news ini sebetulnya bahkan untuk beberapa penyakit saat ini sudah ada beberapa penyakit lain ya, seperti misalnya Congo hemorrhagic fever ya, ataupun bahkan Ebola misalnya, atau mungkin polio ya, beberapa kasus outbreak. Ini sebenarnya kategori pertamanya sudah masuk. Tapi kalau ke Public Health Emergency International Concern itu tampaknya masih jauh ya, masih jauh. Dan tapi ini bukan berarti kita bisa mengabaikan. Sekali lagi, pesan penting dari kejadian di Kerala ini adalah satu kejadian outbreak dengan virus yang kita tahu punya potensi menjadi kasus yang meledak besar ya, seperti Nipah virus. Nah, ini yang harus diantisipasi atau dimitigasi karena virus ini sangat mudah bermutasi. Kemudian dengan adanya penularan di antara manusia yang dibiarkan, diabaikan, tidak ada isolasi, tidak ada pembatasan, tidak ada lockdown misalnya di Kerala ini ceritanya. Ini akan membuka peluang si virus ini akan seperti di training, diajarkan untuk lebih mudah menginfeksi manusia. Nah, ini yang berbahaya gitu. Jadi ini bukan kejadian yang kita bisa anggap remeh. Ini sangat serius, apalagi dalam konteks bahwa ini penyakit yang punya fatality rate yang tinggi, kemudian juga dia punya dua spesies secara umum ya yang bisa terinfeksi, yaitu bukan hanya manusia tapi juga hewan. Ini kalau sudah terjadi wabah sulit untuk dikendalikan karena apa, bisa bulak-balik seperti halnya COVID-19. Gitu. Nah, dari sisi pemerintah Indonesia sendiri, Anda melihat bagaimana begitu untuk kesiapan antisipasi dan mitigasinya? Mengingat memang ini masih terjadi di India, tapi potensi penularannya yang sudah bisa dari manusia ke manusia ini kan harus yang benar-benar diwaspadai. Mengingat nanti penyebarannya tidak hanya melalui hewan saja, bahkan pada saat kita tidak tahu kedatangan dari luar negeri misalnya. Ya, kalau kita melihat potensi, jelas sekali lagi Indonesia adalah masuk dalam kategori negara yang dalam daftar top ya, top list untuk bisa menghasilkan penyakit wabah baru ya, new emerging disease, karena luasnya alam liar kita termasuk satwa liar kita itu harus kita sadari, karena tanpa menyadari itu kita tidak akan waspada dan tidak memiliki strategi untuk memitigasi. Antara lain adalah surveillance tidak hanya di manusia tapi juga di hewan. Selain itu, kalau bicara Nipah virus yang katakanlah pelancong atau pendatang, walaupun risikonya kecil, tapi kalau bicara risiko kecil itu kan nggak nol, risiko itu nggak nol. Nah, ini sebetulnya standar yang sudah dimiliki oleh kantor kesehatan pelabuhan itu yang harus dijaga. Apa? Monitoring suhu misalnya. Karena gejala yang tadi sudah disampaikan Mas Prasetyo, gejala Nipah virus ini
ya kayak flu, demam. Jadi jangan dianggap remeh adanya penumpang, apalagi itu datang dari negara yang sedang terjangkit atau mewabah adanya KLB Nipah virus ini, ya dalam hal ini India khususnya Kerala, kemudian demam tinggi. Nah, ini yang harus dipastikan atau diisolasi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu saja sebetulnya sudah cukup memadai. Tapi konsistensinya yang harus kita jaga. Nah, adapun misalnya apakah perlu melarang? Saya kira saat ini tidak ada ke arah itu. Karena sekali lagi sebetulnya ancamannya bukan hanya dari luar, di Indonesia juga tinggi ancaman. Oke. Baik, tapi dari sisi pola penularannya tidak seperti COVID-19 kemarin begitu ya, lewat udara ya, Prof. Diki? Enggak. Ini sejauh ini tidak ada bukti yang mengarah bahwa ini ditularkan dalam bentuk airborne disease ya. Oke. Ini lebih pada adanya kontak cairan tubuh ya, dari si penderita dengan misalnya manusia lainnya. Ini yang saat ini, atau si orang ini dia terpapar dari makanan atau sejauh ini benda yang memang terkontaminasi dari kotoran dari hewan yang dalam hal ini terutama kelelawar buah yang memang terjangkit. Baik, dari sisi pengobatan bagaimana, Prof? Kalau kemarin kan ada vaksin begitu ya untuk COVID-19. Untuk yang Nipah sendiri apakah sudah ada penawarnya begitu, dalam artian vaksin juga? Sejauh ini belum ada vaksin maupun obat yang terlegalisir atau legalize yang memiliki sertifikasi aman dan efektif untuk Nipah virus. Tapi riset untuk vaksin sebetulnya sudah dimulai sejak Juni tahun 2022 lalu ya, 2022 ya, hampir 1 tahun lalu. Nah, tapi itu saat ini masih di tahap sangat awal, termasuk untuk obat sekalipun. Jadi artinya masih jauh dari yang kita harapkan sepertinya di vaksin COVID. Namun itu bukan menjadi kendala kita dalam mengatasi adanya outbreak seperti halnya yang di Kerala. Kalaupun misalnya di Indonesia terjadi, hal yang harus dilakukan yang sangat strategis mendasar adalah lockdown lokasi, batasan, kemudian melakukan isolasi bagi yang terinfeksi ataupun yang kontak erat, termasuk melakukan tracing. Itu standar. Tapi bukan berarti sekarang kita belum harus melakukan lockdown di Indonesia, enggak. Saat ini tidak ada arah seperti itu. Protokol kesehatan yang selama ini kita terapkan begitu ya pada saat pandemi COVID-19, Anda melihat bagaimana? Apakah peluangnya sebenarnya itu harus sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat kita kah, atau seperti apa? Karena kita lihat sudah mulai kendor lah seperti itu, Prof. Nah, ini yang ingin sekali lagi saya sampaikan ya. Dalam sejak tahun 2000 ya, memasuki abad 21 atau 2 dekade terakhir, saya mencatat setidaknya setiap 5 tahun kita mendapatkan dunia ini menemukan satu penyakit baru yang mewabah. Dari mulai Zika ya, kemudian pertama sekali SARS ya, kemudian MERS, kemudian Zika ya, Ebola. Jadi ini menunjukkan bahwa dibandingkan abad-abad sebelumnya, abad sekarang dan mendatang itu makin rawan. Nah, sekarang ditambah lagi bukan hanya yang baru, yang sudah ditemukan, termasuk yang Nipah virus ini juga ditemukannya meskipun sebelum tahun 2000, yang re-emerging, yang sudah ada pun bisa semakin buruk atau menjadi wabah lagi. Termasuk di situ TB, HIV. Nah, ini semua menuntut kita untuk berubah ya dalam pola perilaku hidup kita. Yang namanya perilaku memakai masker ya itu harus dilakukan. Apalagi dalam konteks misalnya kaitan dengan Nipah, ini orangnya senang berpetualang, berwisata, naik gunung, ke alam liar. Itu bukan berarti ini alam segar. Ya kalau dia masuk gua, ya masuk satu wilayah yang mungkin banyak ya kita nggak tahu hewan
dia ada di sana ya, yang apalagi sirkulasinya buruk, itu harus pakai masker, harus pakai sarung tangan. Iya, iya. Jangan mentang-mentang di hutan juga misalnya ada buah yang biasanya dimakan. Tadi saya lihat tuh di salah satu televisi ada datang ke satu area liar, Oke. dia makan gitu hewan buah tanpa dicuci dulu. Nah itu berbahaya. Bayangkan misalnya ada kelelawar lain Iya. yang ternyata punya virus, kotorannya ada di situ dimakan, oh itu jadi masalah. Oke, ya itu dia. Berarti memang tetap saja protokol kesehatan itu menjadi salah satu benteng pertahanan kita ya terhadap Betul. penyebaran virus ataupun penyakit lainnya begitu, tidak spesifikasi secara khusus begitu ya. Baik, Prof Diki, terima kasih banyak atas Terima waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof Terima Diki. kasih, salam Ya. sehat, assalamualaikum. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.